Menurut Anda, siapa sebenarnya Habib Utsman bin Yahya atau Mufti Batavia atau Mufti Betawi? Kalau menurut Rumail Abbas, Mufti Batavia atau Habib Utsman bin Yahya itu adalah PNS biasa. Karena menurut Rumail Abbas juga bahwa pemerintahan Hindia Belanda kala itu adalah pemerintahan yang sah. Kemudian menurut para habaib, Mufti Batavia atau Habib Utsman bin Yahya itu adalah seorang ulama yang produktif, yang sangat masyhur, yang sangat terkenal dan berpengaruh di masanya. Tapi kalau menurut saya sih Habib Utsman bin Yahya itu adalah antek Belanda. Tapi sebelum Anda menentukan kesimpulan, baiknya kita lihat dulu video yang berikut ini. Habib Utsman bin Yahya itu ya PNS biasa. Masih cukupkah alasan kita untuk memperjuangkan Indonesia? Apa yang kita perjuangkan? Kemerdekaan. Kemerdekaan seperti apa? Jadi sudah jelas ya, menurut Rumail Abbas, Mufti Batavia atau Habib Utsman bin Yahya itu adalah PNS biasa karena Hindia Belanda dianggap sebagai pemerintahan yang sah. Karena menurut Rumail juga bahwa pemerintahan yang sah kala itu adalah berdasarkan atau ditentukan oleh kekuasaan. Artinya jika suatu negara atau suatu pemerintah itu bisa menguasai wilayah yang lain meskipun dengan cara kekerasan, itu dianggap sebagai pemerintahan yang sah. Itu katanya menurut kacamata internasional. Tapi bagaimanapun alasannya, orang Nusantara, orang pribumi Nusantara itu tetap tidak akan mengakui, tidak akan menganggap bahwa Hindia Belanda itu adalah pemerintahan yang sah. Kemudian menurut seorang Habib, Mufti Batavia itu adalah seorang ulama yang tersohor, yang produktif, membuat kitab dan lain sebagainya. Kita simak videonya ya. Indonesia dulu punya mufti yang ditunjuk bahkan sama pemerintahan Belanda, Habib Utsman. Jadi sudah jelas ya bahwa Mufti Batavia itu memang ditunjuk oleh Belanda, Hindia Belanda ya. Bin Abdullah bin Yahya itu salah satu ulama paling berpengaruh di Indonesia di zamannya. Jadi menurut para habaib, dia itu memang tokoh yang berpengaruh di masanya. Tapi yang menjadi persoalan itu kan atas apa yang dilakukan oleh Habib Utsman bin Yahya atau Mufti Batavia ini, kemerdekaan itu menjadi tertunda. Sebab apa? Sebab kala itu rakyat di Nusantara itu kebanyakan orang Muslim. Dan orang-orang itu sangat gigih melawan penjajahan Belanda. Salah satunya yang dipelopori oleh Diponegoro dan tokoh-tokoh tarekat lainnya. Dan gerakan orang-orang pribumi kala itu dihalang-halangi oleh Mufti Batavia ini. Jadi si Mufti Batavia ini melakukan berbagai cara, salah satunya adalah membuat fatwa yang menyatakan bahwa melawan Belanda itu adalah sebuah pemberontakan yang tidak diajarkan oleh agama. Itu menurut Mufti Batavia. Tapi kan dia itu berpihak kepada penjajah Belanda. Jadi apapun yang dilakukan orang di luar Belanda itu dianggap sebagai pemberontak, dianggap sebagai penjahat. Tapi faktanya Belanda lah penjahat yang sebenarnya kala itu. Sehingga orang yang membela Belanda itu otomatis adalah antek penjajah. Jadi Islam pada masa pemerintahan kolonial itu selalu menjadi penghalang yang selalu menyusahkan kuku kolonial leluasa menancapkan kekuasaan di bumi Nusantara. Pemberontakan yang dipimpin oleh para ulama dan haji selalu diwaspadai oleh para gubernur jenderal, hingga kemudian dipikirkan cara terbaik untuk meredam semangat perlawanan umat Islam. Jadi sudah jelas ya, Belanda itu sudah kalang kabut berusaha bagaimana caranya agar orang pribumi Nusantara yang kala itu dipelopori oleh para ulama dan para haji, terutama mereka adalah keturunan Wali Songo, itu agar selalu diwaspadai dan dihalang-halangi agar tidak terjadi perlawanan dari orang pribumi Nusantara. Kalau terjadi perlawanan besar, otomatis Belanda akan kalah. Pendirian kantor urusan nasihat untuk masalah pribumi pada tahun 1899 menandai kewaspadaan total pemerintahan kolonial Belanda terhadap gerakan Islam. Sebab mayoritas pribumi adalah beragama Islam, maka otomatis Islam menjadi fokus garapan kantor ini. Jadi sudah jelas ya, kala itu Islam itu sudah merata di bumi pertiwi ini. Jadi yang mengislamkan orang pribumi Nusantara itu jelas mereka para Wali Songo. Karena para habaib dari Yaman ini kan jelas didatangkan oleh Belanda, dan itu terjadi sekitar abad ke-18 atau abad ke-19. Sementara para Wali Songo itu sudah mengislamkan Nusantara itu sekitar abad ke-14 yang lalu. Sehingga ketika Belanda ini datang, mayoritas penduduk di Nusantara itu sudah beragama Muslim. Kemudian nama Sunan Hurgronje cukup dikenal sebagai kepala komisaris kantor tersebut. Selain nama besarnya dalam studi Islam di Hindia Belanda, rekam jejak Sunan Hurgronje cukup istimewa. Ia berhasil membuat pemerintah kolonial Belanda meningkatkan kewaspadaan kepada politik umat Islam. Sunan meyakinkan pemerintah Belanda agar mereduksi Islam sekedar berkembang menjadi agama ibadah saja.
Politik Islam yang menjadi inspirasi perlawanan terhadap pemerintah kolonial sedikit banyak harus dikurangi. Jadi salah satu yang menyarankan agar umat Islam itu hanya melakukan ritual saja itu ternyata adalah politik dari Senop Gurgronya ya. Jadi kala itu umat Islam itu dibuat sibuk dengan ritual agama saja, dibuat sibuk sholat, dibuat sibuk puasa, dibuat sibuk melakukan hal-hal atau ibadah-ibadah yang pribadi saja. Kemudian dihalang-halangi untuk membuat suatu perkumpulan atau organisasi atau membuat suatu gerakan yang sekiranya itu bisa membahayakan pemerintahan Belanda kala itu. Kelicikan Senop Gurgronya tidak lepas dari kenyataan dirinya adalah seorang muslim yang menyamar sebagai Abdul Ghaffar. Jadi dia itu sebenarnya bukan muslim ya. Senop telah mempelajari Islam di Mekah, dan yang tidak kalah penting, Senop didampingi seorang ulama yaitu Habib Utsman. Rekam jejak Habib Utsman terbilang kontroversi pada zamannya. Di saat para ulama lain gigih menentang kolonial Belanda, ia justru ada dalam kubu seberang. Tak jarang Habib Utsman menjadi santapan empuk kritik ulama saat itu. Ia dituduh menjual agama kepada pemerintah kolonial. Hal itu ditambah kenyataan bahwa Habib Utsman bin Yahya adalah seorang mufti di wilayah Batavia. Jadi sudah jelas ya, posisi Habib Utsman bin Yahya itu memang pengkhianat. Dia itu memang berpihak kepada Belanda. Karena kala itu para ulama, para kiai itu sangat berseberangan dengan apa yang dilakukan oleh Habib Utsman bin Yahya. Artinya para ulama kala itu sangat membenci dengan Belanda, sangat menginginkan agar Belanda itu pergi dari negara kita Indonesia yang kala itu masih bernama Nusantara. Artinya negara kita Nusantara kala itu tengah tertindas, tengah dijajah, tengah diinjak-injak oleh Hindia Belanda. Kemudian para ulama pun gigih melakukan perlawanan terhadap mereka. Sementara seorang ulama yang bernama Habib Utsman bin Yahya itu justru berada di pihak seberang, berada di pihak musuh. Ini kan sangat menjengkelkan sekali. Jadi yang namanya Habib Utsman bin Yahya, meskipun menurut Rumail Abbas itu adalah PNS biasa karena Belanda itu dianggap sebagai pemerintahan yang sah, yaitu tidak bisa diterima oleh kita sebagai warga negara di Indonesia ini, terutama yang keturunan dari para pejuang Nusantara. Itu tidak mungkin akan menerima hal seperti itu, karena sebagaimana tercatat dalam sejarah bahwa sebenarnya Habib Utsman bin Yahya sejak zaman dahulu itu sudah nyata-nyata berseberangan dengan apa yang dilakukan oleh kebanyakan ulama di bumi pertiwi ini. Para ulama di bumi pertiwi ini mengusahakan bagaimana caranya agar Nusantara itu terlepas dari namanya penjajahan. Sementara Habib Utsman bin Yahya itu justru berada di pihak penjajah dan memperkokoh penjajahan di bumi pertiwi ini. Itu kalau menurut pendapat saya ya. Kalau menurut pendapat Anda bagaimana?